Pak Ya. Izin merekam. Assalamualaikum Pak Bambang. Ya, waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak yang selama ini selalu mensupport kegiatan saya, dan terutama hari ini sudah meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang sesuai dengan janji kita kemarin akan cerita mengenai permasalahan yang pernah Bapak temui selama kepemimpinan Bapak di sekolah ini, berikut dengan cara Bapak dalam mengambil keputusan terhadap masalah tersebut. Bisa kita mulai Pak? Bisa. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan terhadap kasus yang sudah Bapak ceritakan kemarin. Di sini Bapak bercerita bahwa kasus yang Bapak hadapi ialah tentang kedisiplinan siswa ya Pak ya? Oke. Bisa diceritakan kembali Pak masalah yang ingin kita bahas hari ini? Baiklah Bu Linda, kasus masalah kedisiplinan yang kita hadapi di sekolah berkaitan dengan siswa. Masih sulitnya diterapkan di sekolah karena budaya lingkungan orang tua yang begitu kurang mendukung. Sebagai besar orang tua meninggalkan anaknya untuk pergi ke lahan atau pertanian cabai yang ada di desa ini. Ada juga orang tua yang mengajak anaknya untuk ikut serta ke ladang cabai, sehingga murid sering datang terlambat, bahkan ada yang sering tidak datang ke sekolah, dan ada juga yang berperilaku tidak sesuai dengan aturan sekolah. Satu sisi lain menegakkan disiplin, namun di sisi lain ada rasa kasihan karena kurangnya kasih sayang, perhatian orang tua, dan keadaan ekonomi. Itu saja Bu Linda yang bisa disampaikan untuk masalah kedisiplinan. Jadi di sini kita akan bercerita masalah kedisiplinan siswa dan kurangnya dukungan dari orang tua ya Pak. Benar sekali. Lanjut ke beberapa pertanyaan ya Pak ya. Nah, dari kasus yang Bapak ceritakan tadi, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke Bu Linda, selama ini berdasarkan kasus tersebut, di sini terjadi dilema etika yang mana ada dua pilihan yang sama-sama benar, tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak adanya pelanggaran hukuman yang terjadi. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Iya, jadi kasus ini merupakan dilema etika ya Pak? Iya, dilema etika. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke Bu Linda, selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan biasanya kami selalu bermusyawarah terlebih dahulu dengan wakil kepala sekolah, wali kelas, dan para dewan guru agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Oke, dapat saya simpulkan Pak di sini bahwa Bapak ini menjalin kerjasama dengan guru ya Pak ya? Iya, benar sekali Bu Linda. Iya. Untuk berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur biasanya yang kami lakukan tadi dilakukan dari musyawarah, dengan wakil kepala sekolah, dan selanjutnya dapat dirapatkan bersama dewan guru. Oke, jadi musyawarah dan selanjutnya dirapatkan untuk mencari solusi terhadap anak tersebut ya Pak? Benar sekali. Oke, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti kasus yang kita bahas sekarang ini Pak? Biasanya dalam ini kami yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adanya komunikasi dengan wakil kepala sekolah beserta dewan guru. Iya. Jadi Pak selalu berkomunikasi Pak dengan adanya komunikasi
klarifikasi atau info dari guru, kita bisa mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh siswa kita. Benar sekali. Oke. Selanjutnya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam masalah ini sebenarnya banyak sekali Bu Linda dalam pengambilan keputusan ini, tapi ada hal yang paling utama dalam mengambil keputusan. Biasanya ada saja tantangan yang saya temui, seperti kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari siswa dan orang tua. Oh iya, jadi balik lagi ke dukungan Pak ya. Iya, kurang dukungan. Intinya kalau kita guru yang memberi support tapi orang tua tidak memberi, seperti kurang ya Pak ya. Masih ada yang kurang. Iya. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah katakanlah misalnya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ketika ada masalah kasus tersebut langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Dalam permasalahan dilema etika tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus ini, karena biasanya langsung melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ya, jadi cepat ketahuan Pak ya, begitu ada penemuan langsung ditanggapi ya, biar cepat selesai. Oke, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam permasalahan ada pihak yang membantu, terutama itu biasanya wakil kepala sekolah dan guru yang selama ini membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Iya. Nah, pertanyaan terakhir ini Pak ya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, nah di sini kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Biasanya dalam pengambilan keputusan dilema etika, pembelajaran yang dapat dipetik adalah perlu memperhatikan budaya di lingkungan sekolah. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Dewi hari ini? Sehat, alhamdulillah Ibu Linda. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk saya dan menerima saya untuk datang ke sekolah ini dan berjumpa dengan Ibu. Nah begini Bu ya, sesuai dengan janji kita kemarin bahwasanya saya ini mempunyai tugas, salah satu tugas saya di pendidikan guru penggerak ini yaitu mewawancarai 2-3 kepala sekolah. Nah di sini terima kasih untuk Ibu atas bantuannya. Nah dari selama kepemimpinan Ibu, apakah Ibu pernah menemui kasus atau permasalahan yang ada di sekolah ini Bu? Baik Ibu Linda, setiap sekolah itu pasti ada masalah. Walaupun masalah itu terutamanya masalah itu mengait tentang siswa, ya baik itu siswa laki-laki maupun itu siswa perempuan. Hal ini dapat kita ketahui adanya 2 pilihan ya Bu ya, ini yang sama-sama benar. Kasus ini bukan bujuk moral, karena tidak ada pelanggaran hukum, tidak ada pelanggaran hukum. Itu dikarenakan memang usia anak-anak memang kenakalan biasa, bukan suatu pelanggaran yang melanggar hukum. Itu masalah tentang berarti bukan bujuk masalah moral anak-anak.
Itu dilema di sekolah pasti ada, setiap sekolah itu pasti ada salah satu anak kita, walaupun itu tidak semua, paling 1-2 dari semua anak yang ada di sekolah ini. Itu hal lumrah ya. Iya, Hampir lumrah. setiap sekolah kita pasti ada. menemukan di mana katakanlah kedisiplinan siswa kita. Ya. Nah, Dari siswa itu pasti kan setiap sekolah ada tentang peraturan ya, Iya. peraturan kedisiplinan. Nah, pasti di antara anak itu pasti ada yang melanggar, Melakukan pelanggaran. walaupun itu tentang bukan terlalu hukum ya, Iya, tapi pasti bisa kami atasi dari sekolah kita di sini. Iya. Nah, terima kasih Bu atas penjelasannya. Di sini saya ingin menanyakan ada 8 pertanyaan ya Bu mengenai kasus yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Ibu Linda ya, hal ini dalam kasus tersebut terjadi dilema etika. Dalam dapat diketahui dari adanya 2 pilihan yang sama-sama benar. Kasus ini bukan kita buat bujuk rayu moral, karena itu tidak ada pelanggaran hukum di dalamnya. Ya, untuk mengidentifikasi apakah suatu kasus merupakan dilema etika, bujuk moral, maka perlu diperhatikan tipe kasus dan pilihan yang muncul terhadap siswa kita. Jadi permasalahan yang ada tadi diidentifikasikan dulu, masuk ke kategori yang mana, atau yang berat, atau yang ringan. Yang pastinya di sini tidak ada terlalu kasus berat. Iya, disinilah kita sebagai seorang pendidik biasanya ada dilema itu apakah ini ingin menegakkan peraturan atau kan ada rasa kasihan kepada anak. Pasti itu kan ada, setiap guru kan pasti ada hati nurani kan. Oke Bu, lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dalam menjalankan pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini adalah terlebih dahulu kita dimusyawarahkan dulu. Misal seandainya anak itu berkasus, kita panggil dulu anak itu, anak yang berkasus itu kita tanya, terus kita ngambil keputusan, kita lihat dulu, kita bermusyawarah bersama guru-guru, kita panggil wali murid. Terus karena sekolah kita ini terlalu sekolah yayasan Ibu Indah ya, jadi kita ngambil keputusan juga musyawarah bersama yayasan. Setelah itu baru ada keputusan. Jadi Ibu selalu memusyawarahkan. Tidak langsung mengambil keputusan sebagai kepala sekolah ya. Jadi berkoordinasi baik itu dengan guru kelas ya Bu, guru kelas, wali kelas, dan juga wali muridnya. Pasti itu dengan wali murid. Oke Bu, untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Baik, langkah-langkah atau prosedur yang bisa dilakukan adalah dengan meminta pertimbangan dari para guru dan juga tata usaha yang ada di sini, seluruh staf yang ada di sekolah dan juga beserta pengurus yayasan di SD kami Muhammadiyah ini. Jadi keputusan itu benar-benar telah diketahui juga oleh warga sekolah lainnya ya Bu ya. Oke Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, hal yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah dengan membicarakan bersama para guru dan juga semua staf yang ada di sekolah ini, itu termasuk juga pengurus. Semua itu keputusan itu kita bicarakan dengan masuk rapat. Dibuat satu rapat. Setelah rapat itu baru kita ada keputusan bagaimana kita mengambil keputusan itu. Jadi tetap berkoordinasi dan berkolaborasi. Tidak bisa walau kita kepala sekolah tapi kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri Bu ya. Semua itu perlu masukan dan juga pencerahan dari guru-guru lain. Iya, benar sekali Bu. Oke, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Nah, banyak Bu tantangannya Bu ya. Selama ini yang jadi tantangan Bu ya, dan cara itu mengambil keputusan pada kasus etika adalah bagaimana memberikan pengertian kepada murid itu, barulah orang tua murid sebagai orang cenderung memberikan
kritikan pedas pastinya Bu ya. Setiap usaha itu pasti ada pro dan kontra Bu Iya, ya. iya, betul, Bu. Jadi kita harus mempunyai sifat kasih sayang, mempertimbangkan kebaikan bersama, terus masa depan murid. Namun hal ini wajar terjadi dan masih bisa diatasi. Iya, manusiawi sekali Ya. Bu ya. Di satu sisi kita ingin menegakkan peraturan, di sisi lain ada rasa kasihan gitu dengan anak maupun dengan orang tua. Pasti kami sebagai kepala sekolah kan harus tegas, Iya, tegas betul. mengambil keputusan. Tapi di sisi lain juga kita harus punya kemanusiaan. Betul sekali Bu. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah katakanlah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikan kasus etika ini, di jadwal atau langsung diselesaikan nih Bu? Selama ini Bu, kami tidak ada mengatur jadwal-jadwal Bu ya. Iya. Setiap misal saatnya ada kasus masalah anak misal berkelahi kan, Iya. jadi anak itu langsung kami panggil sendiri Bu. Iya. Jadi kami selesaikan saat itu juga. Iya. Jadi jangan sampai masalah itu berlarut-larut, jangan sampai dibawa ke rumah. Iya. Jadi cukup selesai di sekolah, sekolah ini, bersama ah. anak, dan kami selesaikan bersama guru. Iya. Semua itu kami atasi sendiri, tidak ditunda-tunda atau dibuat jadwal baru, tidak. Iya. Jadi Jadi selesaikan diharapkan selesai sehari itu ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di luar sana. Ya, betul, agar Bu. tidak ada salah paham Iya. antara orang sekolah dan orang tua. Iya, betul sekali Bu. Oke Bu, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam membantu Ibu pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang Yang para dewan yang mana tadi? Yang membantu. Ya, ini para dewan guru mengurus yayasan, membantu menyelesaikan kasus dilema. Ya, berarti seluruh guru, staf di sekolah ini dan pengurus-pengurusnya itu membantu setiap permasalahan yang ada di sekolah ini. Berarti Berarti terlibat aktif semua Iya, ya, mereka tidak baik lepas itu tangan. baik itu gurunya maupun baik itu ini ke yayasan. yayasan ya, baik Kepala sekolah, guru dan yayasan. Iya. Semua itu tidak lepas tangan untuk mengatasi dilema atau permasalahan yang ada di sekolah kita. ini. Oke Bu, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Baiklah, pelajaran yang dapat dipetik dari perlunya diperhatikan budaya lingkungan sekolah dalam mengambil suatu keputusan, dan semuanya perlu dipertimbangkan. Jadi setiap mengambil keputusan itu harus ada pertimbangan, harus ada musyawarah, harus ada koordinasi, harus ada kerjasama antara guru, kepala sekolah, guru, yayasan, dan juga terkait juga wali murid. Ya, setiap anak-anak berkasus itu semua harus dipermusyawarahkan dulu, dan orang tua mungkin dipanggil untuk memperjelas permasalahan sekolah kita. Jadi semua permasalahan itu terpecahkan dalam satu hari, tidak ditunda-tunda. Ya, baik sekali Bu atas semua jawabannya terhadap permasalahan dilema etika ini. Terima kasih Bu ya untuk semua waktunya, untuk Oke, semua Bu Indah. tentang permasalahan dan cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya atas kesempatannya sudah meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang sedikit sesuai dengan kesepakatan
kesepakatan kita kemarin janji bahwa hari ini kita akan wawancara dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan di sekolah. Nah, dari kasus yang pernah Pak temui di wawancara ini, kasus yang mana yang akan diceritakan kepada saya? Baiklah, ini masalah kasus yaitu tentang KKM, pada saat kenaikan kelas. Ini ada satu kasus masalah KKM, itu guru itu menjelaskan siswa itu nilainya kurang dari KKM. Nah, pada saat guru itu menjelaskan pada saat setelah di forum, setelah di dalam rapat. Seharusnya sebelum rapat itu dimulai, guru itu kalau ada siswa yang KKM-nya kurang, maka guru itu langsung mengambil tindakan. Maka mau buat remedial. Kalau siswa itu nilainya bagus ya buat pengayaan. Jadi jangan sampai ketika di forum, guru baru menjelaskan si A ini ada kasus KKM-nya kurang, sehingga siswa ini terpaksa kalau kurang KKM dari KKM tidak bisa dinaikkan kelas. Karena itulah sebelum forum itu harusnya guru bisa mengambil tindakan sendiri. Terima kasih Pak. Jadi mengenai kasus tersebut. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanya mengenai kasus yang Bapak ceritakan tadi ya Pak ya. Nah, yang pertama ini, selama ini bagaimana Bapak selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral? Ya baiklah, itu masalah moral. Ini kadang-kala ya seperti kita contohkan kasus yang masalah KKM tadi. Jadi kadang-kala kita terfokus kepada pengetahuan anak, sedangkan etika anak atau sikap anak dan keterampilan anak itu tidak kita perhatikan. Ya, padahal anak itu masing-masing anak kan punya perbedaan kemampuan. Jadi jangan kita terfokus kepada mata pelajaran tertentu, misalnya dia lemah, padahal mungkin di prakteknya dia anak ini bagus. Misalnya pelajaran agama, di teori anak ini lemah, tapi ketika di praktek misalnya sholat, dia rajin, kemudian etikanya, moralnya bagus, itu kan jadi pertimbangan juga. Jadi jangan fokus kepada pengetahuan siswa itu. Jadi begini Pak, jadi pilihan yang diambil ini sama-sama benar Pak, antara kita mau menegakkan aturan sekolah dan juga mau membantu siswa kita agar nilainya tadi. Iya itu maksudnya seperti itu ya. Pertanyaan yang kedua ya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti kasus Bapak tadi kan Bapak ingin membantu memberikan masukan kepada gurunya sebelum ke forum tadi, dibantu dengan remedial, baru akan kita bantu nilai KKM-nya. Bisa dijelaskan Pak? Ya seperti yang saya jelaskan tadi, jadi guru itu jangan terfokus kepada ilmu pengetahuan saja. Sering kita terfokus kepada anak ini bodoh. Padahal anak bodoh mungkin pengetahuannya bodoh tapi sikapnya atau tingkah lakunya bagus. Jadi itu kan dipertimbangkan juga. Jadi jangan karena nilai anak bodoh kita terfokus dengan pengetahuannya saja. Begitu juga keterampilan. Kalau misalnya pelajaran olahraga, anak misalnya teori, lapangan bola kaki, misalnya berapa ukuran lapangan bola kaki, dia jelek, nilainya tidak bagus. Tapi skill anak itu untuk bermain bola bagus, misalnya itu kan keterampilannya. Jadi kita lihat juga segi kebaikan dari anak itu. Jangan kita terfokus kepada teori atau pengetahuan yang kita ajarkan. Nah, jadi dapat saya tarik kesimpulan Pak, pemberian nilai itu tidak hanya terpaku pada nilai pengetahuan dan keterampilan saja. Perilaku dan budi pekerti dari seorang siswa juga perlu diperhatikan ya Pak. Oke Pak, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, adapun langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan sebelum mengambil keputusan? Biasanya sebelum mengambil keputusan apa yang Bapak lakukan? Ya pertama kita lihat dulu keadaan anak. Keadaan anak kita tidak tahu kan, mungkin di latar belakang anak maksud saya itu. Jadi kalau kita misalnya kenapa anak ini ada kasus begini, kita lihat latar belakang rumah tangganya, sosial masyarakatnya. Kadang anak itu terpengaruh di lingkungan. Lingkungan itu mempengaruhi juga. Dan juga teman-temannya juga. Keadaan keluarganya, keadaan
temannya, dengan masyarakat di sekitarnya itu mempengaruhi perkembangan anak itu. Oke Pak, jadi dapat saya tarik kesimpulan bahwa dalam memutuskan suatu permasalahan Bapak ini melihat kejadian dulu kan, pihak yang terkait, yang terlibat, terus selanjutnya Bapak mengidentifikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum atau tidak, dan juga melihat latar belakang dari anak tersebut. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti yang kita ceritakan tadi Pak? Ya itu kita tidak bisa seperti saya jelaskan tadi, tidak bisa lepas dari stakeholder. Jadi yang membutuhkan dan lingkungan di sekitar itu kita tanyakan juga. Mengapa kasus ini terjadi? Kita lihat juga latar belakangnya. Karena apa? Karena anak itu kan sifatnya seperti kertas putih. Nah, bagaimana anak itu dibentuk di rumah, seperti itulah. Ya. Dan pertanyaan selanjutnya, hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan ketika Bapak mengambil keputusan? Ada tantangan-tantangan? Ya, tantangan itu jelas. Misalnya seperti tadi, kadang-kala orang tua kita panggil itu karena anak itu ada kasus misalnya kenakalan, dia si orang tua ini mau, padahal kita kan mau memperbaiki bagaimana sama-sama kita memperbaiki tingkah laku anak itu. Nah, kalau si orang tua tidak mau karena dia malu merasa itu diantaranya. Jadi kurangnya kerjasama orang tua. Ya. Oke Pak, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah katakanlah itu jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, apakah atau langsung dalam menyelesaikan suatu kasus atau dijadwal? Kalau seumpamanya ada anak yang berkasus, dijadwal untuk menyelesaikannya atau langsung? Ya kita jadwalkan. Misalnya ada kasus ini berapa, kadang-kala misalnya kasusnya sama, jadi supaya kita hemat memberikan pengarahan, jadi kita kumpulkan saat ini satu kasusnya sama, kasus yang ini sama, jadi kita panggil orang tuanya itu bersamaan, sehingga kita tidak terlalu Jadi waktu tidak terbuang banyak Pak ya, sehingga pembelajaran di kelas tetap efektif berjalan dengan lancar. Oke Pak. Nah, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Misalnya Bapak bersama dengan wakil dan selanjutnya diskusi dengan guru. Ya jelas itu, kita kan tidak terlepas dari kasus kalau ada kasus kita tanyakan dulu dengan wali kelasnya, dengan guru mata pelajarannya, dengan guru BK atau wakil kepala sekolah. Sebab yang lebih tahu itu biasanya guru yang mengajar atau wali kelasnya itu. Jadi tetap kolaborasi, tetap kerjasama dengan semua rekan di sekolah ya Pak. Oke Pak, selanjutnya pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira ada pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, yang jelas itu masalah kerjasama. Jadi kalau tidak ada kerjasama, itu biasanya keputusan itu sulit diambil tindakan, diambil tindak lanjutnya. Tapi kalau ada kerjasama, kita bisa mengambil keputusan. Kalau tidak ada kerjasama, ya jelas sulit. Jadi intinya